Hai semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai identitas diri oleh saya Anastasia Lisma Wilinda Nibaho dengan NIM 20055005. Kemudian, apa sih yang menjadi kira-kira pengertian dari identitas diri itu? Dan apa itu identitas kamu, identitas yang kamu miliki? Dan kira-kira apa penyebab terbentuknya identitas diri itu menurut teman-teman semua? Nah, untuk mengetahui materi mengenai identitas diri ini, kita bisa menyaksikan dan menyimak video ini. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian identitas diri dan pengembangannya. Kedua, menjelaskan faktor-faktor terbentuknya identitas diri. Kemudian menjelaskan teori terbentuknya identitas diri dan menjelaskan perkembangan status identitas dan aspek-aspek status identitas tersebut. Nah, namun menurut Turner, identitas individu terbentuk dari interaksi sosial, teman-teman, antara individu dengan individu. Video ini ada seorang dosen yang menjadi identitasnya adalah sebagai tenaga pendidik, di mana dia bertugas untuk mengajar mahasiswanya. Kemudian di sini ada beberapa mahasiswa dalam suatu lingkungan kampus, dan ini termasuk identitas diri sebagai seorang mahasiswa, di mana mereka memiliki peran sebagai mahasiswa dan memiliki peran untuk belajar dan mendengarkan pembelajaran dari dosen. Kemudian ada faktor pembentuk identitas diri, yaitu faktor biologis, di mana manusia memiliki karakter berdasarkan gen yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Kemudian ada faktor kelompok, di mana kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompok lain yang bergabung dalam suatu kelompok tertentu. Selain dari faktor kelompok, kita akan membahas mengenai faktor geografi. Dalam faktor geografi ini, alam dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu iklim, topografi, dan sumber daya alam, yang menyebabkan seseorang harus menyesuaikan dirinya terhadap kondisi alam. Kemudian ada teori terbentuknya identitas diri, yaitu menurut James, yaitu ada dua aspek, yaitu identitas individu terdiri atas seperangkat aspek atau atribut-atribut. Setelah itu akan ada teori cermin diri menurut Charles, di mana ada 3 tahap cermin diri. Yang pertama, seseorang membayangkan pandangan orang lain. Kemudian seseorang membayangkan cara orang lain menilai penampilan, dan seseorang melakukan penilaian dan mengambil keputusan atas perasaan serta penilaian orang lain terhadapnya. Sekian teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi.